Engkau yang perhitungkan semuanya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang beban berat Kau beri kelegaan Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus turun kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakan kami untuk menghadap-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membuka Tuhan dengan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau tetapkan di tempat ini, yang Kau sudah tibakan Tuhan dengan tidak kurang satu apapun Tuhan, untuk pastor gembala kami Tuhan. Tuhan, urapi pastor gembala kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Dalam masa tuanya ini Tuhan, yang berulang tahun ke-78 di tanggal 9 kemarin Tuhan. Tuhan, Kau berikan umur panjang Tuhan, kekayaan kehormatan ada di daripadanya Tuhan. Pengurapan-Mu selalu turun untuk gembala sidang kami Tuhan, yang sebentar lagi akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami minta Pak Gembala ini berbicara berdasarkan dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau urapi bibirnya Tuhan. Biarkan dari surat cinta yang daripada-Mu Tuhan turun kepada Pak Gembala kami Tuhan. Kau tahirkan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia dari presiden sampai jajaran yang paling rendah Tuhan. Kau berkati Tuhan yang takut akan Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa bangsa Indonesia akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang hadir di tempat ini, untuk para gembala sidangnya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Yang hadir di tempat ini, para gembala sidang Kau berkati Tuhan. Dan yang ambil bagian Tuhan, para pastor yang di tempat ini Tuhan, kami tidak sebutin satu persatu Tuhan, berkatnya melimpah-limpah. Amin. Terima kasih Tuhan yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yang ambil bagian Tuhan, Yancel maupun tim Singer Tuhan, maupun Yoga Tuhan, dan Bu Regi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Semua para pendoa kami, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, untuk Bu Seri Tuhan, maupun Cisunglan, Hong Ying Tuhan, semuanya pengurapan daripada-Mu dan Lina Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Ibadah ini Tuhan kami habiskan dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidup, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
tidak dengan tangan hamba, tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik, yang terbaik, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik, yang terbaik, hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik, yang terbaik, hanya tidak dengan tangan yang hamba, tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu. Kami nyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku, di atas pesta segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahan, persembahan yang terbaik, yang terbaik, sekali lagi, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik, yang terbaik, hanya segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Aku bawa persembahan yang terbaik, yang terbaik, hanya bagi-Mu.
hadiratmu bersyukur, ku tersungkur dan sembah. Kami persembahkan korban syukur. Ku persembahkan korban syukur Yang terbaik, yang terbaik. sekali lagi saat ku masuk ke hadirat, Saat masuk ke hadiratmu, ku tersyukur dan sembahku. Ku persembahkan korban syukur yang terbaik, yang terbaik. ku bawa Korban syukur bertempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Tuhan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. kita waktu berdiri bersama-sama. Korban syukur kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan Selamanya, selamanya ku bawa korban syukur bertempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan selamanya, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu. Sekali lagi bahwa Tuhanlah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya Hanya kepadamu, Yesus. Oh Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu
puji dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sekali lagi, mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Dan segala hormat pujian patut kami kembalikan bagimu. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada session yang terakhir dari hari yang terakhir dalam ibadah doa puasa Ester di tempat ini. Kalau Engkau izinkan kami dapat mengikuti oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan, oleh karena Engkau menyertai dan memberkati kami, sehingga kami tetap dalam keadaan sehat dapat mengikuti ibadah doa dan puasa ini. Bahkan sampai pada session terakhir ini, Engkau izinkan melalui bibir mulut lidah kami dapat menaikkan setiap pujian penyembahan kami dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersemayam di setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk lawatanmu Bapa. Lebih daripada itu, kami kembali rindu Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu, dan inilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kuduskan, sucikan, layakkan, urapi hamba-Mu dengan urapan surgawi yang baru, dan jadikan hamba menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu semata-mata, sehingga setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu, biarlah datang daripada-Mu sendiri dalam kehendak dan rancangan-rencana-Mu. Apa yang Kau sampaikan tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia, karena Engkau terus menerjemahkan, mengertikan, bahkan memateraikan hati kami masing-masing, dan jadikan kami jadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui kehidupan kami kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dibesarkan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Layakkan, kuduskan, sucikan kebenaran kami juga dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat, sehingga kami pulang dari tempat ini dengan iman, percaya bukan sebenarnya kami datang. Yang berdosa Engkau ampuni, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami datang dengan segala beban, masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian dalam kehidupan keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami.
dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam kesehatan kami, apapun setiap pergumulan, masalah, persoalan, pergumulan yang kami alami, yang kami jalani saat ini Bapa, kami pegang kebenaran firman-Mu. Engkau izinkan setiap apapun masalah, persoalan, cobaan yang kami sedang jalani, alami saat ini tetap adalah pencobaan yang biasa, sebab Engkau adalah Tuhan yang setia, terus ada bersama kami, menyertai kami pada tepat pada waktumu. Engkau tetap berikan jalan keluar, Engkau berikan solusi bagi kami, sebab dalam Kristus kami percaya kami dapat jawaban yang sangat amat baik, sangat amat tepat, karena Engkau telah berfirman, mari semua yang letih lesu dan berat datang padaku. Dan kami datang saat ini dalam ibadah doa puasa di tempat ini. Kami percaya karena Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan kami ada di tempat ini untuk kami dibenarkan, kami dikuduskan, kami dilayakan, kami diampuni, dan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Biar damai sejahtera sukacita mewarnai kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah siap diberkati. Berbicara melalui hamba-Mu, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Biasa. Sekali lagi shalom. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Baik rekan-rekan kekasih Tuhan yang ada dalam wadah doa puasa Esther, saya percaya tidak secara kebetulan kekasih Tuhan ada di tempat ini. Sebab Yohanes 15 ayat 16, Dia panggil, Dia pilih, Dia tetapkan. Kekasih Tuhan ada bersama di tempat ini dengan satu maksud tujuan tertentu. Dia panggil, Dia pilih, Dia tetapkan untuk kita kembali dibenarkan, kembali kita dikuduskan, kembali kita dilayakan. Sebab firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat kesalahan, kejahatan dan dosa, sehingga harusnya kemuliaan Allah ada mewarnai hidup Anda, di dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, dimanapun Anda berada. Harusnya Anda dan saya Malaikat 3 kamu akan melihat perbedaan yang nyata. Orang-orang yang ada dalam Kristus beda dengan orang luar sana. Dan saat ini Tuhan izinkan kita ada di tempat ini, karena kita kembali dibenarkan, kembali kita dikuduskan, kembali kita dilayakan, karena kita sudah diampuni dan dibenarkan dalam Kristus Yesus. Dan bahkan kita menjadi anak-anak kekasih Tuhan, milik punya Allah sendiri. Yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kitalah bangsa yang terpilih. Tuhan memilih Anda dan saya di antara bangsa-bangsa. Berapapun bilangan setiap anak kekasih Tuhan, kalau Tuhan yang pilih, tidak berbicara kuantitas Anda berapa besar, banyak anak-anak, tapi Anda dan saya, anak-anak Tuhan yang berkualitas. Yakini, imani, percaya karena Dia telah panggil, Dia telah pilih, Dia tetapkan, Dia telah benarkan, Dia telah kuduskan, bahkan Dia rela mati untuk dosa saudara saya. Dan saat ini kita telah dibenarkan, sehingga tadi 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah bangsa yang terpilih, dan dikatakan imamat rajani, standar rohani anak saya. Tuhan tidak inginkan biasa-biasa. Oleh karena itu melalui wadah doa puasa Esther ini, kita kembali diproses, kita kembali dibentuk, kita kembali diajarkan, kembali kita dilayakan, dan Tuhan izinkan Anda menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Anda dan saya, tidak sekebetulan Dia tetapkan kita ada di tempat ini, bukannya dibenarkan, dikuduskan, tapi kita diproses menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan Roma 10 ayat 11, iman kita bertumbuh oleh karena pendengaran firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan di tempat ini, setiap perbulan yang Anda bayar melalui doa dan puasa di tempat ini, diperhitungkan oleh Bapa di surga. Sehingga tadi kita hidup tidak berkenan, hidup tidak layak, saat ini Tuhan kembali memuliakan kehidupan saudara. Dan proses supaya kita, dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan anak saya, kita menjadi garam dan terang dunia. Orang yang melihat ada perbedaan dalam kehidupan saudara saya, karena Tuhan tetap menyertai saudara saya. Dialah yang dikatakan bagi gereja Tuhan yang Tuhan titipkan saat tahun 2025 ini, dialah imannya. Allah beserta saudara saya. Kalau Dia beserta apapun yang sedang kita gumuli, apapun pergumulan saudara saya, apapun masalah saudara saya, apapun persoalan saudara saya, di dalam Kristus tidak ada masalah persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Yakini, imani, percaya. Sebab Dia berfirman Lukas 1:37, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita sebagai orang percaya, kembali Markus 9:23b, tidak mustahil bagi kita yang percaya pada Yesus. Sebab Yesus yang ada, Dia bersama saya, Dia yang membenarkan, Dia yang melayakan, Dia yang menguduskan, Dia membuat Anda dan saya kembali dipulihkan, disehatkan, diberkati, dan diproses untuk bertumbuh terus, untuk kemuliaan Tuhan makin nyata.
dalam kehidupan saya, sehingga kita benar-benar yang dikatakan tadi dalam 1 2 ayat 9, kita bangsa terpilih, iman rajani, dan umat yang kudus. Kekudusan itu adalah identik Anda dan saya yang didambakan, rindukan Anda selalu hidup dalam kebenaran. Imamat 19 ayat 2, saat itu Allah berbicara pada Musa, katakan pada umatku, jadilah Anda dan saya umat yang kudus, sebab Tuhan seorang saya yang kita kenal dalam Kristus Yesus. Anda dan saya adalah orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang telah dibenarkan. Oleh karena itu, jaga kehidupan Anda, ucapan Anda, perkataan Anda, perilaku Anda. Orang harus melihat ada Kristus yang hidup dalam kehidupan saya. Sebab itu yang kita manifestasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dimanapun Anda dan saya berada, dialah terang dunia. Dia berfirman dengan 8 ayat 12, akulah terang dunia, dan Anda dan saya yang ada bersama dengan dia. Kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kita berjalan dalam terang dunia. Dan tadi 1 2 ayat 9b, kitalah bangsa terpilih, iman ranjani, umat yang kudus, dan dia berfirman milik punya Allah sendiri. Maka dia Allah Immanuel, dia menyertai saudara saya, sebab kita adalah milik punya Allah, bukan milik siapa. Tadinya kita memang ada orang-orang yang tergadai, yaitu milik dari si jahat, si iblis itu, si Lucifer dan seluruh anteknya. Anda dan saya tadinya kita adalah bilangan-bilangan yang terhisap di dalamnya, tapi kita bersyukur dan terima kasih karena Allah telah membenarkan, menguduskan, dan telah mengambil Anda dan saya dan memeteraikan Anda dan saya melalui tubuh dan darah Yesus, yang sebentar lagi kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, inilah tanda Anda dan saya, karya pengorbanan Kristus yang terbesar yang dia berikan, yang dianugerahkan bagi saudara. Karena tidak ada pilihan yang lain, yaitu berfirman dengan Yohanes 3:16, karena dasarnya begitu besar kasih Allah akan hidup seorang saya. Dan memang tersurat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Selalu saya katakan dunia Allah adalah pribadi seorang saya. Dia menggambarkan dalam Kejadian 1 ayat 4, mari kita ciptakan jemaat kekasih Tuhan yang ada dalam ibadah doa puasa Esther sini, yaitu milik punya Allah itu sendiri, dan dia telah ciptakan anak saya sepeta, segambar, dan serupa dengan dia. Anda dan saya, dia inginkan gambaran Allah tergambar melalui hidup Anda, melalui ucapan Anda, melalui perkataan Anda, melalui perilaku Anda, dimanapun Anda dan saya berada, yang kita manifestasikan. Apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuat. Maka Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita lakukan, kerjakan, perbuatlah semata-mata. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada argumentasi yang lain, tidak ada karena si A, si B, si C, dan karena kita ingin dihargai, kita ingin dihormati dan sebagainya. Tapi goalnya kita tidak lain, tidak bukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita warnai dalam sepanjang kehidupan saya. Tanpa kita sadari kita sedang mengenapkan saat itu Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Kalau kita lakukan apapun juga, goalnya, tujuannya hanya untuk Kristus. Kita beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, perbuat yang terbaik, hanya semata-mata oleh karena Dia. Dan itu sangat menyenangkan hati Bapa di surga. Kalau itu yang ada dalam pikiran, kehendak, dan perilaku saudara saya, dan goal saudara saya itu, maka Dia yang akan terus menyempurnakan, Dia yang terus akan mewujudkan apa yang Anda dan saya dambakan, rindukan. Karena Dia tadi berkata, Anda dan saya melalui tubuh dan darah Yesus yang kita akan minum dan makan, ini mengingat inilah tanda materai perjanjian baru. Tuhan mengingatkan anak saya, Dia telah tebus, Dia telah ambil anak saya dari si jahat itu, si Lucifer dan seluruh antek-anteknya. Anak saya tadinya kita adalah budak, tadinya Yohanes 8 ayat 14, dialah Bapak saudara saya, Bapak dari sang pendusta itu. Dialah kehidupan saudara yang kita mengabdi kepada Dia. Tapi saat ini kita menjadi anak-anak milik punya Tuhan. Yang tadi dikatakan dalam 1 2 ayat 9c, yaitu bangsa yang terpilih, iman rajani, umat yang kudus, milik punya Allah sendiri. Tidak ada milik siapa-siapa pun Anda dan saya, tapi milik punya Allah sendiri. Bukan dia luar biasa. Dan kalau milik punya Allah yang Dia inginkan dambakan melalui hidup Anda yang Anda manifestasikan, yang Anda kerjakan, yang Anda lakukan, yang Anda bukan hal-hal yang biasa, maka saya katakan luar biasa, karena Dia inginkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa mewarnai hidup saudara saya. Yang apa Anda lakukan, kerjakan secara logika manusia itu mustahil Anda bisa lakukan, kerjakan, tapi bukan kehendak Tuhan yang menyertai saudara saya. Bagi Dia tidak ada perkara mustahil. Dia ada bersama saya, wujudnya melalui apa yang Anda lakukan, kerjakan, berbuat, sehingga Roma 8 ayat 28 digenapkan. Kita tahu sekarang
Allah turut bekerja sama dengan anak-anak kasih Tuhan yang telah berikan dedikasi loyalitas dalam pelayanan melalui ibadah doa puasa Ester, tidak pernah sia-sia, jerih payah, lelah Anda dan saya. Apa yang kita lakukan dan 1 Korintus 15 ayat 58b, Tuhan perhitungkan dengan luar biasa. Yakini, imani, percaya Dia yang turut bekerja sama dalam segala sesuatu dengan tujuan untuk mendatangkan satu kebaikan bagi kita yang goalnya mengasihi Tuhan. Kita lakukan, kita kerjakan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau hanya karena tugas, tanggung jawab dan sebagainya, itu hanya hal-hal yang Anda lakukan, yang ada di dunia. Tapi kalau goal kita lakukan karena Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan tetapkan kita menjadi 1 Korintus 3 ayat 9a, kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Bukankah sangat amat luar biasa kalau menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan? Bukan partner para konglomerat, para penguasa, para pejabat tinggi negara dan sebagainya yang kita sering adakannya sangat bangga dan sebagainya. Kalau bisa ada masuk dalam bilangan situ. Tapi Tuhan telah menaruh Anda lebih daripada itu. Kita kawan rekan sekerja Tuhan yang menciptakan bumi, langit dan segala isi yang diam dalamnya, yang milik punya Allah itu sendiri, yaitu Mazmur 24 ayat 1. Dan kita adalah partner daripadanya. Kerjasama yang ada, yang tidak pernah akan salah, tidak pernah akan absen. Dia selalu setia dan setiap perbulan masalah, perbulan yang Anda gumuli apapun juga, sebab dia ikut bertanggung jawab dengan apapun yang sedang Anda alami, hadapi. Kalau Anda menyerahkan seluruh kehidupan Anda, saya bergantung, berharap dan bersandar pada Dia. Yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang terisap dalam dua kuasa Ester. Alkitab berkata dengan tegas, Anda dan saya yang Dia inginkan, Dia dambakan rindu Anda dan saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Dia bertanggung jawab dalam kehidupan saya bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentunya terpanggil sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan kita tahu, tidak rencana yang ece-ece, bukan yang biasa-biasa, tapi yang luar biasa. Itu yang Tuhan inginkan tadi 1 Petrus 2 ayat 9c. Ia milik punya Allah untuk menceritakan, untuk mengerjakan, untuk menyaksikan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang besar. Itu yang Tuhan inginkan. Dia terus ingin promosi hidup Anda dan saya, sehingga bukan hidup yang biasa-biasa. Ulangan 28 ayat 13 dia berfirman, aku tahu rancangan apa bagi saudara saya dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan damai sejahtera. Ia akan membawa masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga Roma 5 ayat 5, pengharapan anak saya dalam Kristus tidak mengecewakan. Karena kasih Kristus telah dinyatakan melalui tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tertumpah, dicurahkan di hati saudara saya. Setiap Anda dan makan dan minum mengingatkan ada suatu persekutuan yang indah Anda dan saya. Dia tetap setia mengiringi Anda dalam keadaan kondisi apapun. Sebab Dia telah berfirman dalam Matius 28 ayat 20, dan tetap aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Senantiasa menggarisbawahi apapun yang Anda alami dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya Ibrani 13 ayat 8, ya dan amin. Selalu kuasanya ada bersama saudara saya. Hadirat dan urapan lawatan Tuhan selalu ada bersama saudara saya. Sehingga waktu Anda dan saya mempresentasikan apapun melalui apa yang Anda lakukan, kerjakan, nama Tuhan selalu dipermuliakan, diagungkan. Karena Dia selalu turut bekerja sama dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentu terpanggil sesuai rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk. Apakah sakit penyakit, apa malapetaka, apa kecelakaan, apa hal-hal yang akan membawa bahaya dalam kehidupan saudara, itu Tuhan tidak pernah rancangkan. Karena Tuhan juga tidak pernah mencobai seorang saudara dalam keadaan kondisi apapun. Dia tidak pernah. Yang dia lakukan itu adalah si iblis yang sering mencobai Anda dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda, dalam keuangan Anda, dalam kesehatan Anda, dan apapun. Iblis selalu mencobai, membuat Anda dan saya hidup dalam keraguan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi anak-anak Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 7, tapi yang diberikan roh kekuatan yang dasarnya dengan kasih Kristus yang kembali sudah dicurahkan di hati saudara saya. Dan diinginkan anak saya yang Dia kasih itu harus selalu hidup dalam keadaan tertib, ada disiplin dalam kehidupan Anda. Waktu kita harus berdoa, harus kita membaca firman, harus kita merenungkan dan menghayati firman Tuhan, harus kita mengaplikasikan firman Tuhan, biar itu menjadi bagian rutinitas yang Anda saya lakukan dalam keadaan kondisi apapun juga. Harus itu mewarnai hidup saudara saya, karena Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Melalui apa yang Anda lakukan, kerjakan, kita sedang
mempresentasikan kita sedang memuliakan Tuhan. Sebab kalau Anda hanya mengaminkan, tapi tidak hidup dengan merenungkan menghayati firman Tuhan dan tidak menjadi berpaku firman Tuhan, seperti mana dikatakan di Yosua 1 ayat 8, perkatakanlah renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dengan demikian perjalananmu akan menjadi berhasil dan beruntung. Karena Alkitab berkata ada masalah, ada persoalan, kata firman Tuhan waktu kita terus memperkatakan menentukan Yosua 1 ayat 8b, Alkitab berkata anak saya dia akan luputkan dari mara bahaya, kecelakaan, dari sampar penyakit, dari apapun juga. Sebab firman Tuhan kata situ bagi kita merenungkan mengerti firman Tuhan dan berkatakan firman Tuhan siang dan malam, perjalananmu kata firman Tuhan akan berhati-hati. Di situ ada malapetaka, di situ ada sampar penyakit, di situ ada orang yang permalukan selesai, itu ada orang yang mencelakakan, itu ada orang yang ingin merugikan selesai. Firman Tuhan yang mengguide kehidupan selesai. Karena kita pegang firman Tuhan, kata Mazmur 19 ayat 5, biarlah firman menjadi pelita dan terang dalam hidup selesai. Firman adalah kompas dalam kehidupan selesai. Dia ada terang dalam kehidupan selesai. Kita tidak pernah berjalan dalam kegelapan, sebab kita terisap dalam terangnya Kristus. Yohanes 8 ayat 12, dialah terang dunia dan kita berjalan bersama dengan dia. Jadi firman Tuhan, kita tidak pernah berjalan ke kegelapan. Dunia ini sudah makin gelap, kelam, dan bahkan kita tidak bisa membedakan lagi tangan kiri dan tangan kanan. Sekalipun kita ada di ruangan, di dalam keadaan melihat siang, terang benderang, tapi dosa itu telah menutupi segala kebenaran itu. Kita tidak mengenal lagi yang itu, yang baik, yang buruk dan sebagainya. Sesuatu yang menyenangkan dan menyukakan hati selesai, itu yang Anda berpikir hal yang baik. Tentu tadinya waktu kita sebelum mengenal Yesus, sebelum kita dibenarkan, sebelum dikuduskan, itulah warna kehidupan selesai. Kita ada dalam lumpur dosa, tapi saat ini Anda dan saya janji firman Tuhan, dia yang menyertai saya, dia yang berkata dialah Immanuel, Allah beserta saya. Dia menunjuk dia adalah Tuhan bersama saya. Dia memegang saya dengan tangan kanannya. Anda saya selalu ada dalam keadaan, dalam penyertaan, dalam kasih anugerah, bahkan ada tangan kanan Tuhan. Sangat amat luar biasa. Hidupmu, keluargamu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, gereja Tuhan di mana Anda berada, di mana Anda terisap di dalamnya, di mana Anda melayani, yakini kita ada bersama Tuhan. Hidup Anda ada dalam tangan Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, kerjakan, ada Tuhan bersama saya yang selalu turut bekerja sama untuk melakukan satu kebaikan. Yakini firman Tuhan itu, dia selalu ya dan amin. Dia selalu firman yang hidup. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah, yang dikatakan 1 ayat 14, firman telah menjadi terang, menjadi daging, dan firman itu telah menjadi manusia yang ada bersama saya. Dia adalah Tuhan bersama saya yang hidup. Dia Tuhan yang ada bersama saya. Dia menuntut memimpin langkah kehidupan selesai, sehingga kita ada di dunia ini, kita sedang menjadi partner kawan dekat saja Tuhan. Kita sedang menjadi saksi Kristus. Anda dan saya yang Tuhan telah beri kuasa, otoritas, mandat dalam kehidupan selesai sebagai milik kepunyaan Tuhan, yang diberkatakan Anda dan saya sebagai milik kepunyaan Tuhan. Dia berikan kunci kerajaan surga, Matius 16 ayat 19. Anda dan saya, sehingga waktu Anda berkata, Anda anak cucu, saudara Anda, keluarga Anda yang sedang terhilang, sedang berjalan dengan tidak ada tujuan, Anda katakan, Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan beri hari depan yang luar biasa. Tuhan akan memberkati dan memproses hidup saya untuk menjadi saksi Kristus dan sebagainya. Apa yang Anda ucapkan berkata tepat pada waktunya. Tentu pada waktunya Tuhan akan dikenal. Karena ucapan berkata Anda saya ada kuasa, ada hadirat, ada urapan, ada lawatan Tuhan yang menyertai setiap ucapan perkataan Anda tidak sia-sia. Anda karena Tuhan telah menyertai dan memberkati saudara saya. Itulah Tuhan yang saya kenal. Itulah Tuhan yang saya layani. Itulah Tuhan yang memanggil saya. Itulah Tuhan juga yang sama memanggil dan memilih, menetapkan Anda dan saya sebagai umat yang dibenarkan, dikuduskan, sebagai partner milik kepunyaan Tuhan, sebagai menjadi saksi Kristus, sehingga di 1 ayat 8, Anda dan saya yang ada bersama Kristus, hidup Anda dan saya sudah diubahkan sebagai ciptaan yang baru. 2 ayat 17, jika Kristus hidup, maka itu sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru mewarnai hidup saya.
dan dia mengutus saya ke salah satu ayat 8, anak saya telah diberi kuasa, diberi otoritas, diberi mandat, dan dia mengutus anak saya dimanapun anak saya berada, di komunitas dimanapun anak saya berada. Orang akan melihat ada wibawa Kristus menyertai saudara saya, ada kemuliaan Tuhan ada bersama saudara saya, ada hadirat urapan lawatan Tuhan bersama saudara, ada berkat, sebab anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada membawa berkat, ada damai sejahtera, ada sukacita, bukan membawa perpecahan. Sebab tidak ada roh perpecahan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tapi ada roh yang luar biasa yang mempersatukan di dalam ladang pelayanan Tuhan dimanapun Anda dan saya berada. Yang membawa perpecahan itu si iblis yang 10 ayat 10, si pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Kristus telah datang untuk menyelamatkan, untuk membenarkan, untuk menguduskan, untuk melayakkan, bahkan memakai Anda dan saya. Oleh karena itu kita tetap sedia melalui wadah yang Tuhan titipkan saat ini, melalui doa, puasa Ester. Tugas seorang saya untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Anda kata, yuk mari untuk pada umumnya pada minggu kedua ada 2 puasa Ester yang Tuhan percayakan. Kita akan bersekutu bersama-sama, kita akan diberkati bersama-sama, kita akan diurapi bersama-sama, kita akan dilawat bersama-sama, kita akan mengalami mujizat atas mujizat melalui wadah 2 puasa Ester di tempat ini. Sampaikan, informasikan, katakan melalui mulut perkataan Anda dan saya. Dan tanpa Anda sadari saat itu, Sakariat 8 ayat 23 akan dikenapa. Mari mereka katakan, pegang jubah Anda dan saya kuat-kuat, hantarkan kami. Di mana mereka telah melihat melalui hidup Anda ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau dulu Anda selalu ucapan pesimistis, Anda ucapan yang tidak berkenan, tidak layak, tapi saat ini dalam keadaan kondisi apapun kita selalu memuliakan Tuhan. Kita selalu bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus ada menyertai saya. Anda selalu berikan kata-kata pengharapan, kata-kata penghiburan, kata-kata kehidupan, dan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Tanpa kita sadari, saat ini sedang terjadi sekali 823, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan hantar. Mari hantarkan kami di mana mereka tahu Anda dan saya melalui doa puasa Ester ada perubahan melalui hidup Anda, ada perubahan sangat signifikan. Anda mempunyai ucapan perkataan yang memberkati orang, bukan menyudutkan, bukan mendiskreditkan, bukan membawa perpecahan, tapi membawa damai sejahtera sukacita, membawa pengharapan, membawa penghiburan. Supaya dikatakan tadi Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak ada mengecewakan karena kasih Kristus telah dicurahkan di hati saya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam kehidupan saya, yang akan menyempurnakan apa yang Anda kerjakan. Roh Kudus itu akan turut bekerja sama untuk mewujudkan apa yang Anda lakukan, kerjakan tanpa Anda sadari. Dia berkarya menyentuh hati dari saat itu si pendengar, dan saat itu dia mulai merenungkan, menghayati, dia melihat ada perubahan signifikan dalam kehidupan orang-orang yang selalu beribadah 2 puasa Ester di tempat ini. Anda hanya katakan, cuma ayo asal ada kemauan, ada keinginan, ada kerinduan untuk berjumpa dan mengalami karya Kristus. Mari 2 puasa Ester datang, mari bersama-sama. Nah, nanti pada waktu itu Roh Kudus yang gerakan. Tapi Anda jangan pernah bosan untuk terus menginformasikan, untuk menyantai. Itu suatu apa? Tanpa itu kita telah menjadi partner kawan sekerja Tuhan. Yang Tuhan pakai Anda dan saya untuk menjadi apa? Berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan pakai Anda. Sebagaimana Yesaya 6 ayat 8 kata, inilah aku, waktu Tuhan, siapakah yang siap aku utus? Ya, Anda berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku, terutama dan terutama keluarga besarku, supaya Kisah 16 ayat 31, satu jiwa menerima Anda yang terdiri, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yakini iman itu, aku dan sisi rumah diselamatkan. Ini yang saya alami. Saya bersyukur dan terima kasih. Kami keluarga besar namanya, yang dari hidupnya, dari KTP-nya, dari latar belakang berbicara Kristen Protestan, tapi pada umumnya seluruh kehidupan keluarga besar kami hidup yang sangat tidak berkenan, sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Itulah warna kehidupan kami dahulu. Agama itu hanya sebagai formalitas aja supaya ada tertulis dan sebagainya. Yang pada umumnya di KTP berbicara Kristen Protestan, tapi yang kami lakukan kerjakan hal-hal yang tidak pernah memuliakan Tuhan. Kami hidup dalam lumpur dosa. Segala yang tidak berkenan, segala yang tidak layak bagi kami, itu hal yang menyenangkan. Selama itu menguntungkan, selama itu menyenangkan hati saya. Kami tidak mengenal namanya dosa.
tidak mengenal namanya kebenaran. Yang penting apa yang kami inginkan, apa yang kami dapatkan, apa dengan cara apapun bagi kami tidak bisa halal dan halal. Semua itu yang kami inginkan itu dapat kami dapatkan. Itu suatu hal yang menyukai hati. Itu sebelum mengenal Yesus. Tapi sejak saat itu saya berdoa dan saya bersyukur dan saya berterima kasih. Firman Tuhan terus digenapkan, sekaligus pergumulan masih ada, tapi satu lepas satu saya lihat kami kakak beradik, kami keluarga besar, ponakan-ponakan, satu lepas satu menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan masuk dalam ladang-ladang saya dengan anak 11, semua sudah dalam Kristus Yesus, satu lepas satu masuk dalam ladang-ladang Tuhan, satu lepas satu Tuhan pakai dengan cara Tuhan, dengan luar biasa. Cucu 27 dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Cicit baru 4 saat ini, tapi bertambah karena produksi terus akan bertambah, cucu akan bertambah juga cicit. Nah, itulah Tuhan seorang saya. Dia beranak cucu lakukanlah bumi. Itu Tuhan inginkan anak saya. Dia panggil, dia pilih, dia tetapkan. Dan saya bersyukur dan terima kasih. Kemarin ini kan saya di salah satu anak saya berkumpul, yaitu untuk mengucap syukur untuk umur yang tepat genap 78 tahun kemarin. Dan kasih anak-anak yang mantu, ponakan, memang gak semua sebab yang lain tersebar ada di mana-mana. Ya, yang keluarga, tapi yang ada saat itu yang bisa ada berkumpul bersama-sama. Dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan izinkan. Karena masing-masing punya kesibukan, masing-masing dalam ladang-ladang masing-masing, dalam tugas tanggung jawab masing-masing, dalam keberadaan mereka masing-masing. Tapi semua saat ini, yang tadinya tidak pernah mengenal Yesus, tapi saat ini semua kami tahu hanya karena Tuhan. Kalau kami ada sebagai kami ada, tidak lain bukan hanya karena Kristus yang telah rela mati berkorban untuk hidup saya, supaya kita dibenarkan, dikuduskan, dan saat ini tidak lain tidak bukan apa yang dapat kita lakukan percaya selain kita menyaksikan Kristus. Aku ada sebenarnya kau ada, kata firman Tuhan Roma 11 ayat 3, dari Dia, bagi Dia, dan segala hormat pujian kemudian patut kita kembalikan bagi Dia. Inilah latar belakang hidupku, inilah keberadaanku, dan saya sampaikan ini yang saya alami, yang saya jalani sampai hari ini dalam pelayanan Tuhan. Bahkan saya dalam pelayanan kerjaan Tuhan, gereja ini berjalan 33 tahun. Dua kuasa Ester ini berjalan dari bulan Juni tahun 92 saat itu sampai hari ini. Hanya saat itu terpending karena tidak boleh oleh pemerintah waktu saat itu COVID-19, tapi sesudah itu terus kembaliannya dari waktu lepas waktu terus ada. Itu yang Anda saksikan. Karena Tuhan berikan visi saat ini melalui wadah gereja yang Tuhan titipkan saat ini, yang Tuhan percayakan untuk mengadakan dua kuasa Ester. Anda katakan tidak ada satu syarat apapun, yang penting ada kerinduan ingin ikut dalam dua kuasa Ester untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus Yesus dalam hadirat dan urapan dan melawatan di tempat ini. Dan harga yang Anda bayar melalui dua kuasa Ester tidak pernah sia-sia. Ya, Anda ada datang sini, yakini, imani, percaya, karena Tuhan ada di tempat ini. Tuhan beracara melalui kehidupan percaya, dan Tuhan akan nyatakan pada waktu Tuhan. Setiap pergumulan saya yang Anda gumuli, Tuhan tidak pernah terlambat. Mengorban 3 sebabnya segala satu indah pada waktu. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong masalah kesehatan yang Anda gumuli, masalah keluarga Anda, masalah usaha bisnis Anda, masalah keuangan Anda. Bagi Tuhan itu sangat kecil. Karena kita belum mengenal Dia, Dia bukan telah rela mati, berikan yang terbaik. Tidak ada lagi yang tertinggal. Dia berikan nyawanya mati untuk kutuk dosa saya, supaya waktu Dia bangkit, kita keluar juga bangkit sebagai umat pemenang bersama Kristus. Itulah warna hidup saya. Jadi kita bukan orang-orang yang biasa-biasa lagi, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berkualitas. Kualitasnya tergantung bagaimana Anda dan saya mewujudkan dalam sikap kehidupan dan perilaku saya. Pergumulan itu warna romantika, selalu saya katakan, di dalam kekristenan. Tuhan izinkan melalui apapun yang Anda gumuli untuk memproses kehidupan saya. Tapi goalnya, endingnya, Tuhan selalu beri yang terbaik.
Bahkan dia rindu melalui proses itu. Kita terus diproses, kita terus dibentuk, kita terus dimuliakan, kita terus diangkat. Yang tadi dikatakan tadi ulangan 28 Alkitab berkata ayat 13, Tuhan inginkan kita terus naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Tapi tidak titik apabila Anda mendengarkan setiap firman Tuhan, Anda renungkan, hayati dan aplikasikan dalam kehidupan sehari lepas hari, dan pegang dengan setiap firman Tuhan itu dalam wujud kehidupan sehari, maka apa yang Tuhan rencanakan pasti akan digenapkan. Yakini, imani, percaya. Tuhan tidak pernah gagal. Bab 2 ayat 2, aku tahu Engkau sanggup memperoleh sesuatu, dan percaya Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan telah panggil, Tuhan telah pilih, Tuhan telah menentukan Anda ada dalam wadah Deborah, dalam wadah dua kuasa Esther di tempat ini, untuk kita bertumbuh bersama, untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi berkat dimanapun Anda berada, melalui kesaksian, melalui kehidupan perilaku Anda. Nama Kristus dipermuliakan di aku, dan melalui hidup Anda banyak jiwa dia akhirnya dimenangkan hormat kemuliaan daripada dia sudah. Dan tiba saatnya kita masuk dalam surga, persekutuan yang indah dengan Bapa di surga melalui tubuh dan darah Yesus, dalam nama Yesus. Pada imam pemuji mantu saya angkat secara pujian, kita siapkan iman Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terbilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Hamba telah menyampaikan apa yang Engkau dambakan, rindukan. Biarlah setiap firman tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dalam hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab firman berkata Matius 7 ayat 21, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan melihat dan masuk ke kerajaan surga, tapi setiap kekasih Tuhan di tempat ini. Matius 7 ayat 21c, Alkitab berkata bagi kita yang menjadi pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu, baiklah setiap kehidupan kekasih Tuhan, sebelum kita kembali menerima tubuh dan darah Yesus, Tuhan inginkan kita bukan hanya mengaminkan, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus untuk menyampaikan dimanapun Anda berada. Setiap minggu kedua pada umumnya, akan diumum ada dua kuasa Esther di tempat ini. Ini Tuhan inginkan Anda dan saya sampaikan, informasikan saja. Nah, tidak pernah berhenti, setiap ada kesempatan sampaikan. Melalui dua kuasa Esther, kita akan diberkati, kita akan dipulihkan, kita akan dibenarkan, kita akan dikuduskan, dan Tuhan akan memakai Anda dan saya dengan cara Tuhan yang luar biasa.
bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, layakkan, kuduskan, sucikan keberadaan kami. Kami akan masuk kembali dalam persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan kami imani percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, dan kami siap terima tubuh dan darah Yesus. Kita yang berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda dan saya. Baca, renungkan, hayati dengan baik firman yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini benar dan jadi rema dalam perjalanan kehidupan saya. Dan saat ini saya menerima Yesaya 53 ayat 5c, Alkitab berkata, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi firman Tuhan, oleh karena bilur-bilur Kristus, Anda dan saya setiap menerima tubuh dan darah Yesus. Ingatlah karya pengorbanan. Oleh bilur-bilur Yesus, Anda telah dibenarkan, dikuduskan, diampuni, dan kita juga telah disembuhkan dari seluruh pergumulan yang Anda dan saya gumuli. Dalam Kristus ada jawaban. Jawaban yang terbaik, Dia selalu berikan yang terbaik bagi orang-orang yang Dia kasih. Yaitu setiap kekasih yang ada dalam ibadah, yaitu dua puasa Islam, diberkati luar biasa. Kita angkat roti tinggi dari kepala kita tahu, kita sadar ini roti yang tidak beragi di waktu kami makan. Kami tahu inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan, kenajisan kami, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan sejahtera. Semua yang indah yang datang daripada kami imani percaya, kami telah terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus refnya. Sambutlah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari Ia diserahkan, Ia mengambil roti itu. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman percaya terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus.
Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang dengan sakit penyakit apapun sakit penyakit, di dalam Kristus tidak ada perkara mustahil tadi dikatakan. Oleh karena bilur-bilurnya anak saya telah disembuhkan. Mungkin bukan pribadi sanak familimu, keluarga yang sedang terbaring di rumah sakit luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani percaya, atau Anda sedang memulih dan doakan mereka. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda gumuli, sanak famili keluarga yang Anda kasih, yang sedang mengalami sakit penyakit apapun sakit penyakit itu. Sebab doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5:19b. Dua orang benar sangat besar kuasanya. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit dan saya tahu lebih dari setempat letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani percaya Anda meletakkan tangan itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berwarna paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai iman, kesembuhan dari bagian orang percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan apabila saya datang ke tempat ini dengan masalah kita berumah tangga, masalah suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu selesai, masa depan usaha bisnis pekerjaan selesai, masa depan keuangan selesai, masa depan apapun yang ada gumuli saat ini bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Letakkan tangan kirimu di dada, imani percaya itu tangan Tuhan yang sedang menjamah, menolong, memulihkan, memberkati hidupmu, keluargamu, hari depanmu, anak cucumu, usahamu, bisnis, pekerjaanmu. Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan sosial, yang benar-benar mengandalkan, berharap, bersandar, percaya. Dia sebagai Bapa seorang saya yang selalu rindu memberi yang terbaik, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik bagi anak-anak kasih, yaitu setiap anak kasih Tuhan melalui dua puasa Ester ini diberkati luar biasa dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan ini adalah darah Yesus yang tercurah di Golgota pada 2000 tahun yang lalu. Darah Yesus dia terdatang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, dia tidak pernah melakukan kesalahan, kejahatan, dan dosa, tapi dia rela mati untuk kutuk dosa saudara saya. Dan dia yang telah datang ke dunia ini mati untuk kutuk dosa saudara saya. Dia juga yang rindu memberi yang terbaik melalui tubuh dan darah Yesus. Dia bangkit pada minggu pagi, kita bangkit bersama dengan dia. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga untuk menjadi pembela saya. Roma 8 ayat 34. Dan dia menjadi perantara saya. Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat saya. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Dan Yesus yang sama sedang menyediakan tempat bagi saudara saya. Surga menjadi bagian saudara saya. Yohanes 14 ayat 2. Tapi dia segera akan datang. Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana dia berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Bukan kecauan dengan darah Yesus. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai iman. Dalam nama Yesus kita minum dengan iman percaya. Kita bersyukur dan terima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, amat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Menyertai hidup keluarga hari depan hambamu, keluarga kami dimanapun mereka berada, jemaat yang Tuhan berkati melalui dua puasa Ester ini diberkati dengan luar biasa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama. Amin. 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 Tuhan memberkati. Silakan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan perjalan kudus. Terima kasih buat gembala dan tidak memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa buat persembahan.
Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh firman Tuhan dan juga kita menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati. Karena itu sebagai ucapan rasa syukur kita, mari kita juga memberi yang terbaik untuk Tuhan sebagai korban ucapan syukur kita kepadanya. Karena itu siapkan persembahanmu dan kita bersatu hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur karena kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sudah diteguhkan, dikuatkan Bapa. Kalau Tuhan Engkau menuntun kami Tuhan, hingga pagi hari ini Tuhan kami boleh menang dalam setiap pergumulan, bahkan juga dalam doa puasa. Kami mengucap syukur kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kemenangan yang sudah Engkau jamin dalam kehidupan setiap kami Bapa. Biarlah itu berdampak bagi kehidupan keluarga, bahkan semua sanak saudara, bahkan orang lain Tuhan. Sehingga hidup kami benar-benar berdampak. Bapa di surga, berkati Bapa Gembala kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau beri usia yang Tuhan tambahkan Tuhan tanggal 9 kemarin menjadi 78 tahun. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan Engkau masih izinkan Tuhan hamba-Mu berdiri di depan kami Tuhan, menjadi panutan buat kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat panjang umur yang Tuhan beri. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau beri kekuatan, kesehatan yang luar biasa dan urapan kuasa-Mu yang luar biasa yang berdampak bagi setiap jemaat-Mu. Bapa, kami bersyukur baik di tempat ini, bahkan di gereja-Mu Viva Tuhan. Kami percaya bahwa di semua cabang yang ada di Jakarta, Jabodetabek, kami mengucap syukur Tuhan. Karena lewat pelayanan ini Tuhan, maka Engkau menjadikan Tuhan keluarga-keluarga yang berkemenangan, dan melalui kehidupan kami pun Tuhan boleh berdampak Tuhan bagi keluarga dan bagi semua orang. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, berkati Ibu Gembala kami yang selalu setia mendampingi. Bapa, Engkau memberkati visi misi yang Tuhan Engkau sudah berikan, biar semakin terlihat, semakin Tuhan terberkati, dan anak cucu menantu Tuhan Engkau memberkati semua. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin, bahwa Tuhan sudah menangkan hamba-Mu. Oh Tuhan, kami percaya anak, menantu, cucu, cicit Tuhan pun akan menjadi berkat bagi semua orang di kemudian hari. Terima kasih Bapa. Kami semua yang hadir di sini Tuhan dari berbagai dominasi, Tuhan Engkau memberkati setiap kami Bapa. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi berkat Bapa bagi gereja-gereja kami, bagi persekutuan kami Tuhan, bahkan juga Tuhan di komunitas dimanapun Tuhan kami berada. Dan lewat semuanya itu Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati ketua kami yang ada di sini Pak Alex dan Ibu kekasih kami. Berkati juga Tuhan ketua doa kami Ibu Shirley Tuhan, dan seluruh tim yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan dari hari pertama sampai hari terakhir. Tuhan Engkau yang memperhitungkan semua, Tuhan Engkau yang membalaskan kepada mereka berlipat kali ganda setiap jeri lelah mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa, kalau Engkau sudah melawat kami, firman Tuhan sudah memberkati dari hari pertama hingga hari terakhir pagi ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami juga menerima perjamuan kudus sebagai tubuh dan darah Kristus. Kami sudah dipersatukan. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada yang memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebagai rasa ungkapan syukur kami juga mau memberikan berkat ucapan syukur kami Tuhan pagi ini Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami miliki semuanya datang daripada Engkau Bapa. Karena itu Bapa, kuduskan setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan lewat persembahan syukur ini Tuhan, untuk kami menunjang pelayanan-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber segala berkat, yang akan membalaskan kepada setiap kami berlipat ganda menurut ukuran, menurut apa yang telah kami perbuat. Dan Bapa, apapun yang kami kerjakan lewat usaha, pekerjaan, bisnis, bahkan juga pelayanan, dan apapun yang kami kerjakan,
Kami percaya bahwa semuanya berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap untuk memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Saudara. Happy birthday, happy birthday, happy Terima kasih semua, Tuhan berkati berkati ya. Shalom, silakan duduk dulu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sukacita yang luar biasa di pagi hari ini. Ketika kita sudah menyelesaikan doa puasa Ester semuanya karena kekuatan Tuhan. Ada berkat, ada pertolongan, ada janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Dan mewakili jemaat pengurus doa puasa Ester kembali mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala Senior Pastor Abraham Putra Supit beserta Ibu yang senantiasa mendampingi Bapak Gembala. Doa kami, apa yang Tuhan janjikan bagi Bapak digenapi, menjadi berkat seperti visi misi keluarga yang berkemenangan, berdampak di tengah-tengah keluarga. Lewat Bapak dalam pelayanan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Banyak keluarga yang dipulihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur di usia yang 78 tahun, sesuatu yang luar biasa. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dahsyat, dan ada terobosan baik dalam pelayanan Victorious Family
Ada terobosan yang terjadi, ada kemenangan janji Tuhan digenapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Gembala untuk memotivasi jemaat doa puasa Ester di sepanjang doa puasa Ester berjalan. Dari Kapenderi sampai saat ini, Bapak tetap setia melayani kita semua. Satu perkara janji firman Tuhan, ketika ada ketaatan, ada kesetiaan, ada buah-buah yang dihasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Dan mewakili Bapak Gembala, Ibu Gembala Victoris Family, beserta Ko Alex, beserta istri, dan semua tim pengurus doa puasa Ester mengucapkan terima kasih bagi kita semua, bagi jemaat Tuhan yang sudah ambil bagian meresponi untuk datang doa puasa Ester. Imani, percaya di sepanjang 3 hari kita berada di tempat ini, ada terobosan, ada kekuatan, ada kemenangan, dan ada janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Dan terima kasih juga buat rekan-rekan para hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Benyamin, Pastor Nababan, Pastor Gerti Tanker, Pastor Otnil. Terima kasih untuknya tim Pak Timothy beserta Ibu Regi, WL-nya, singersnya. Terima kasih untuk Lois yang sudah ambil bagian, terima kasih. Dan terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang support untuk pelayanan doa puasa, baik lewat berkat-berkat yang sudah diberikan. Terima kasih. Tuhan tak pernah berhutang. Apa yang kita tabur di tempat ini, Tuhan akan kembalikan sesuai dengan janji firman. Lakukan yang terbaik, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Karena jerilah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. So pasti pegang kebenaran firman Tuhan. Jadi berkat bagi keluarga, lingkungan, pelayanan di mana engkau tinggal. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan pada bulan depan jangan lupa tetap pada tanggal 9 sampai tanggal 12 Maret kita akan bertemu lagi di tempat ini. Datang bawa banyak jiwa. Bahkan ketika engkau sudah merasakan lawatan Tuhan, janji Tuhan, bersaksi di tempat ini. Katakan bahwa engkau mengalami Tuhan. Ada kemenangan, ada terobosan dalam hidup kita. Dan terima kasih saya katakan kami menunggu tanggal 9 sampai tanggal 12. Kirim di sosial media bahwa di tempat ini ada doa puasa Ester, ada lawatan Tuhan, dan ada kuasa Tuhan, ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap hidup kita. Dan saya undang untuk jemaat pertama kali hadir, silakan berdiri samping kiri saya, samping kanan.